Pemerhati anti korupsi Bali Wayan Sukayasa minta Polda Bali usut tuntas kasus dugaan korupsi. Rekan-rekan media, jadi pada hari ini, tepatnya di tanggal 19 Agustus 2024, masih momen 17 Agustusan, setelah merdeka. Jadi saya hadir di Polda Bali jam 11.30 dan beberapa saat kemudian kita membawa surat, menyerahkan surat ini, yaitu yang isinya adalah bagian daripada memohon informasi pada penyidik Tipikor Polda Bali, informasi tentang menguapnya perkara kasus yang diduga dalam pemberitaan TV1 .com dari Forum Anti Korupsi Nusantara. Kehadiran saya di sana sebelumnya tanggal 17 Agustus 2024 itu kami tidak bisa menemui para pejabat karena kesibukan dalam konteks 17 Agustus. Dalam momen itu sangat tepat, tapi setelah berkoordinasi diberikan kami nomor salah satu di pejabat Tipikor, isinya adalah penyelidik. Jadi berkomunikasi diizinkan tanggal 19 hari Senin jam 11-an untuk menyampaikan surat. Surat itu sudah kami buat, seperti isinya yang kami pegang. Nah, berdasarkan pemberitaan media online Jakarta, tvnews.com dari Forum Anti Korupsi Nusantara yang berjudul "Polisi diminta usut dugaan korupsi rumah jabatan Wakil Bupati Tabanan", Forum dari Anti Korupsi Nusantara meminta Polda Bali dan Kejati Bali untuk segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi tersebut. Jadi pada saat itu yang terlibat adalah Pak Gede Komang Sanjaya sebagai Wakil Bupati Tabanan. Nah, sampai hari ini kami menanyakan dan meminta informasi agar segera kasus tersebut dituntaskan. Nah, pada saat pertemuan tadi saya diterima oleh salah satu penyelidik yang ada di Tipikor Polda Bali yang menyampaikan setelah kita tanya bahwa kasus tersebut sudah berjalan dan Wagub Bupati atau Komang Gede Sanjaya sudah diminta keterangan sudah lama. Itu mungkin di awal tahun 2024. Namun ketika kita menanyakan untuk hasilnya, beliau akan memberikan hasilnya setelah atasannya memberikan izin. Surat tersebut kami layangkan tujuannya agar informasi jelas kepada masyarakat, agar kami sebagai warga Tabanan tidak memberitakan berita hoak bahwa Wakil Bupati saat itu, orang-orang yang pejabat kami yang sangat kami hormati tidak tercela. Sehingga surat yang kami maksudkan tadi itu adalah meminta informasi segera dituntaskan. Jika klarifikasi dari Bapak Komang Sanjaya itu memang sudah dilakukan, kami mohon SP2HP, yaitu surat hasil dari penyidikan tersebut agar bisa kami dapatkan, sehingga kami sebagai masyarakat Tabanan tidak menjadi bertanya-tanya terus, karena kami memiliki pejabat yang notabene bersih-bersih semua, tidak tercela dengan berita-berita hoak. Nah, informasinya bahwa berita ini merupakan berita hoak, sehingga kami sebagai pemerhati anti korupsi, saya Wayan Sukayasa menanyakan hal tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimal, agar bisa kami beritakan selanjutnya bahwa Tabanan itu dalam kondisi kondusif. Namun ketika itu terbukti dengan hasil penyidikan, mohon dilanjutkan dengan SP2HP
agar jelas kami mendapat informasi kelanjutan atau ditutup. Jadi itu yang intinya, itu yang kami minta dengan surat, tidak lebih. Kami hanya menghargai para pejabat kami yang ada. Berarti kasus ini ada, Pak? Menurut Sebenarnya. pemberitaan itu, case ini menurut pemberitaan itu ada dari dulu. Dan itu Tipikor Polda Bali mengakui sudah memeriksa dari orang-orang yang bisa memberikan keterangan yang mengetahui kejadian ini saat ini. Dan informasinya tadi bahwa Kemang Gede Sanjaya pun sudah dimintai klarifikasi. Berarti Namun, bukan berita hoak berarti ya? Jadi Karena bukan sudah- berita hoak. Harapannya Nabi Bli. Harapan kita bahwa kasus ini segera dituntaskan. Dan kami juga minta Kejati Bali untuk segera melakukan pemeriksaan atau mengklarifikasi kasus ini. Jika ini memang tidak ditemui atau ada temuan, mohon SP2HP juga harus jelas. Jadi entah itu saatnya nanti setelah penyidikan, jadi dikeluarkan SP3. Kalau memang itu tidak terbukti, jadi kalau memang ada temuan, silakan dilanjutkan sesuai. Nah, ketika Pak Wayan nih datang ke Polda Bali, khususnya ke Krimsus ya, dan meminta SP2HP, apa tanggapan dari pada Krimsus? Ya, jadi permohonan kita untuk proses sesuai SOP. Jika itu penyelidikan selesai, wajib ada gelar dan untuk menelurkan atau menerbitkan SP2HP. Entah itu ada indikasi unsur hukum yang dirugikan atau tidak, wajib. Jadi itu disampaikan agar tidak berita-berita hoak itu terjadi. Jika itu pun betul memang ada, jadi mohon kami sebagai masyarakat Tabanan, pemerhati anti korupsi, saya minta untuk segera dituntaskan. Jadi sebenarnya niatan Pak Pasar ini bagus Pak ya, supaya terang dan terang di masyarakat Pak ya. Ya, intinya kita sebagai masyarakat sekarang lebih bijak menyikapi berita itu hoak atau betul. Kalau memang itu berita yang betul, kita tidak membuat atau menjadikan berita itu untuk menjatuhkan salah satu, tidak. Jadi itulah karena media sosial sekarang sudah begitu canggih, sedikit aja kita sudah. Tapi yang jelas kami sebagai pemerhati tidak ada maksud apapun, tetapi kami menginginkan agar tuntasan masalah apapun di semua kabupaten, apalagi masalah korupsi ini kan sudah merugikan kita. Jadi jangan kita diberikan contoh-contoh hal yang memang tidak mendidik bagi generasi, agar generasi ke depan lebih bisa berproses untuk membersihkan diri ketika menjadi seorang pejabat. Karena regenerasi ini kan bagian daripada generasi yang mumpuni nanti ketika sudah negara ini bersih dari sosial-sosial.